Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Natalina dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 16. Saya akan membuat video menjelaskan materi PPT hari ini tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Yang pertama ada integrasi sosial, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Jadi di sini kita menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Nah, unsur yang berbeda itu kan kayak ada agama, bahasa, nilai, dan norma yang biasa kita rasakan misalkan dalam kehidupan masyarakat kita. Agama yang berbeda-beda, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Terus juga bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan itu kita sesuaikan nih menjadi satu kesatuan yang utuh. Nanti akan menciptakan keserasian fungsi. Nah, itu yang dimaksud dengan integrasi sosial. Ada juga menurut Sujono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Ada juga menurut Maurits Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Ini artinya sebenarnya sama aja. Di sini unsur-unsur dari masyarakat nih yang berbeda, lalu kita usahakan menjadi satu kesatuan yang nantinya menciptakan keadaan yang harmonis. Nah, nantinya terjalinlah tuh kerjasama. Nah, untuk apa kerjasama ini? Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Lalu kita ke faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Homo itu kan artinya sama ya. Jika dalam kelompok atau masyarakat nih ada kesamaan, perbedaannya itu lebih sedikit, maka integrasi sosialnya ini akan lebih mudah, lebih cepat gitu loh. Karena tingkat kemajemukannya pun juga rendah. Jadi penyesuaiannya pun juga lebih gampang lah, lebih mudah. Lalu yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Jadi jika kelompoknya kecil, nah tingkat kemajemukan anggotanya lebih rendah, maka integrasi sosialnya pun juga lebih mudah tercapai, lebih cepat tercapai karena kelompoknya pun juga kelompok yang kecil. Lalu ada mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, yaitu masyarakat asli atau masyarakat asal. Jadi kalau kita nih anggota kelompok nih baru datang ke suatu tempat nih, kita harus menyesuaikan diri kita nih dengan identitas masyarakat yang ditujunya, yaitu masyarakat asli situnya lah, kita harus menyesuaikan. Terus efektivitas komunikasi.
efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Nah, kalau kita komunikasinya baik, efektivitas komunikasinya lancar, sering, nah itu juga dapat mempercepat integrasi sosial. Misalkan kalau kita miskomunikasi nih, komunikasinya buruk, pasti kan yang dimana-mana semua akan terhambat kan. Tetapi jika komunikasi kita ini baik, nah maka integrasi sosialnya pun juga lebih cepat, lebih bagus, penyesuaiannya juga lebih bagus. Lalu kita lanjut ke bentuk integrasi. Ada dua nih, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan antar individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Jadi asimilasi ini seperti menghilangkan perbedaan dan mereka tuh kayak memperbarui perbedaan itu gitu loh. Jadi gak ada batasan di antara mereka. Contohnya nih, penggunaan baju koko. Kalau setahu kita kan, kalau dulu baju koko itu kan identik dengan baju pria yang dipakai oleh warga Tiongkok kan. Namun seiring waktu, anggapan itu kan udah mulai berubah nih, udah mulai diganti. Sekarang baju koko identik dengan baju muslim pria. Terus bedanya dengan akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Kalau akulturasi, dia menerima budaya baru, tapi budaya lama dia tetap ada gitu. Contohnya Masjid Menara Kudus, dia tuh coraknya kalau kita lihat, dia tuh ada corak budaya Islam dan budaya corak budaya Hindu, saling kontribusi lah. Jadi bukan hanya budaya Islam atau cuma budaya Hindu, tapi ada corak kontribusi antara budaya Islam dan budaya Hindu. Lalu kita ke bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi integrasi normatif ini ada dan dibentuk karena norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi pemersatu anggota masyarakat. Contohnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi integrasi fungsional ini terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu nih yang khusus dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia ini kan memiliki keberagaman suku, yang setiap sukunya ini memiliki fungsi masing-masing yang ditonjolkan. Di antaranya misalkan suku Bugis yang identik dengan pelaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut, dan sedangkan suku Minang yang terkenal dengan ahli dagangnya lah, difungsikan sebagai penjual hasil laut tersebut gitu. Jadi punya fungsi-fungsinya tersendiri. Ada juga yang ketiga, integrasi koersif. Nah, integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau bisa disebut kekerasan. Contohnya, polisi menembakkan gas air mata untuk menghindari kerumunan yang menimbulkan kerusuhan. Nah, di sini penguasanya siapa? Polisi, yang katanya punya kekuasaan lah di sini. Nah, terus dengan cara-cara koersifnya ini dengan cara apa?
yaitu menembakkan gas air mata. Lalu kita lanjut ke faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi karena ada kelompok-kelompok manusia nih dengan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, maka terciptanya toleransi. Nah, toleransi ini kan juga termasuk interaksi sosial kan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Di sini dengan latar kebudayaan yang berbeda, tapi kita mempunyai kesempatan yang seimbang nih dalam ekonomi. Nah, itu juga termasuk interaksi sosial. Terus sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Nah, ini kan juga sikap saling menghargai kan antar sesama, antar kebudayaannya itu kan juga termasuk interaksi sosial. Terus yang keempat, ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Terkadang kan dengan adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan biasanya terjadi interaksi. Contohnya misalkan saya orang China gitu kan, terus si B orang China juga, kita sama-sama memiliki persamaan kan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, disinilah kita pasti kan mempunyai interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya ada perkawinan campuran. Perkawinan campuran itu biasanya perkawinan yang berbeda etnik, berbeda ras. Contohnya kayak saya punya keturunan Cina, terus saya menikah sama yang keturunan Batak. Nah, di situ kan terjadilah interaksi sosial kan, karena ada perbedaan di dalam perkawinan tersebut. Terus adanya musuh bersama dari luar. Karena adanya kesamaan musuh dari luar, maka juga bisa terjadi interaksi sosial. Yang terakhir, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Jika golongan yang berkuasa nih terbuka gitu ya, mau membuka diri lah dalam masyarakat gitu kan, ya biasanya itu terjadi interaksi sosial juga. Biasanya kan golongan yang berkuasa dalam masyarakat kan biasanya tertutup gitu, nggak mau terbuka gitu. Nah, makanya sekalinya terbuka dalam masyarakat biasanya banyak sekali nih terjadi interaksi sosial. Terus kita akan membahas disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Jadi modifikasi itu kayak pengubahan gitu, pengubahan struktur sosial. Dan disintegrasi sosial ini biasanya keadaannya itu dimana orang-orang dalam masyarakat tidak dapat menciptakan kerukunan lah antara satu sama lain. Lalu ada pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama adalah pemulihan, yaitu recovery. Dalam pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Jadi kalau tentang penanganan konflik sosial itu biasanya ada pemulihan, namanya recovery juga, yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Jadi juga yang kedua adalah rekonsiliasi. Pada pasal 37 undang-undang yang sama,
ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik. Jadi rekonsiliasi itu kayak upaya penanganan konflik dengan cara kayak berunding gitu secara damai, dapat dilakukan dengan menggunakan institusi adat atau peranata sosial dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut dengan jalan pemberian ganti rugi atau biasanya dengan pemaafan, jadi kayak saling maaf. Terus yang ketiga ada rehabilitasi. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Di sini rehabilitasi itu kayak benar-benar dikhususkan pada daerah yang pasca konflik sama daerah-daerah yang terkena sedikit dampak konflik tersebut. Nah, contohnya kalau rehabilitasi itu misalkan pemulihan psikologis korban dan perlindungan kelompok rentan. Terus ada pemulihan kondisi sosial, terus juga ada ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Terus ada juga rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Di sini tuh pelaksanaan rekonstruksi itu biasanya seperti pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau di daerah pasca publik, atau pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencarian, atau bisa juga karena ini juga rekonstruksi nih bisa dengan perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik. Nah, lanjut ke transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Nah, di sini transformasi sosial perubahan menyeluruh dalam bentuk sifat atau watak, ya kan, karena yang berupaya dengan masyarakat lah pokoknya. Dan di sini transformasi sosial juga melibatkan penduduk, bisa juga dengan teknologi, bisa juga dengan nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial. Ada juga reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi reintegrasi ini kayak cara kita tuh menyatukan unsur-unsur yang berbeda gitu, menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Biasanya dengan cara musyawarah, perundingan, seperti itu. Lanjut ke upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Jadi secara teratur gitu. Biasanya transmigrasi, misalkan dari pemindahan dari pulau yang banyak penduduknya ke pulau yang tidak banyak penduduknya gitu. Jadi mengurangi kepadatan lah di suatu daerah. Yang kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Jadi di sini daerah-daerah terisolir itu kayak daerah-daerah yang tertutup. Nah, di sini pemerintah nih membuka nih daerah-daerah tertutup itu melalui pembangunan infrastruktur yang
yang membantu lah, yang memadai, yang canggih gitu. Terus yang ketiga, menerapkan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat untuk mengurus daerahnya sendiri. Contoh, kalau pemerintahan daerah itu kan biasanya gubernur, ya kan, RT RW, bupati, kepala desa. Nah, itu biasanya karena mereka dikasih kebebasan untuk mengatur sendiri, itu biasanya mereka diperbolehkan membuat kebijakan lah serta kewenangan dalam wilayah yang mereka pimpin gitu. Tetapi harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dan diperlukan persetujuan di pemerintahan pusat. Lalu kita lanjut ke pemerataan pendidikan. Nah, pastinya pendidikan itu harus merata. Semua masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Biasanya kan banyak nih anak-anak yang di bawah usia udah bekerja gitu kan. Nah, upaya pemerintah sekarang ini yaitu memberikan pemerataan pendidikan tanpa melihat statusnya, tanpa melihat ekonominya gitu kan. Yang kelima, ada pemerataan pembangunan. Nah, di sini pemerataan pembangunan itu misalkan membuka kesempatan kerja gitu kan, memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyatnya, fokus pembangunan wilayah tertinggal. Nah, tujuan pemerataan pembangunan ini untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, ada juga untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan nih yang banyak terjadi di Indonesia bisa berhasil dihilangkan. Terus yang keenam, yaitu mendirikan sarana sampai ke pelosok. Jadi pemerintah memberikan sarana gitu kan, seperti beca atau motor gitu kan, atau transportasi yang lain gitu kan, untuk dikirimkan sampai ke daerah pelosok-pelosok yang terpencil, yang susah dijangkau. Nah, itu salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Ini saja pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang kurang penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.